Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, seberapa kita yang ada. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, karena beberapa teman kita sedang mengikuti Excellent Servant Camp, dan mereka tidak bisa terhubung, karena memang mereka tidak bisa memegang Android, dan juga sinyal nggak ada di lokasi. Tapi seberapapun kita yang ada, kita mau bersyukur bersama-sama datang menyembah Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, dan kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kebaikan, menikmati kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami, yang kau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh menikmati kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami mau mengangkat suara kami, mengangkat hati kami, bersyukur menyembah-Mu pagi ini. Sebab boleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, pujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan.
Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami di sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Engkau, Tuhan. Syukur. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kau setia, Bapa, Kamu mulia, tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
harta, kaulah segalanya. Kenal jiwaku dalam hadiratmu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, Engkau setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Untuk kami mau juga belajar setia kepada-Mu, mengasihi-Mu lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan dan kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Ya, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Bapak, kami mau siapkan hati kami pagi ini untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Selamat pagi, Pingan. Soalnya jelas nggak, Pak? Sini hujan. Jelas. Oke, silakan. Ya, saya bacakan ya. Hari ini renungan kita dari Keluaran 6. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi.
Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negeri. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menembus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum Simeon. Inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amran, Nizar, Hebron, dan Uzziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Anak-anak Izhar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum orang Korah. Eliezer, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka lah yang berbicara kepada Firaun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Amin. Kita baca dari Keluaran 6 nih. Nah ini sambungan dari kemarin juga ya. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun. Dan Firaun menolak mereka untuk keluar dari Mesir.
dan malah menambahkan lagi, memberatkan lagi pekerjaan perbudakan mereka ya. Jadi awalnya membuat batu bata ada dikasih jerami, tetapi akhirnya tidak dikasih jerami karena Firaun, menurut Firaun mereka tuh malas. Jadi ketika awalnya Musa disuruh Tuhan, walaupun Musa beralasan kepada Tuhan bahwa dia petah lidahnya. Di sini kembali lagi 2 kali dicatat bahwa Musa kembali mengatakan bahwa dia petah lidahnya. Jadi yang saya lihat di sini Musa ini kadang-kadang cerminan seperti manusia lah ya, seperti kita. Kadang kita mendapat visi dari Tuhan atau nubuat yang kita dapat dari Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha untuk mengejar nubuat itu atau visi dari Tuhan, kadang-kadang kita mengalami suatu penolakan atau kegagalan, penolakan dari manusia lah. Seperti Musa juga mengalami penolakan ya, dia ditolak. Itu membuat kita down dan hilang kepercayaan diri kita. Jadi kita kembali meragukan, yang ku dapat, visi yang ku dapat, nubuat yang didoakan tuh benar apa enggak? Kita jadi ragu. Seperti Musa ini ya, dia kembali alasan mula-mula lagi, saya ini petah lidahnya. Terkadang kita itu seperti itu. Tapi Tuhan itu baik. Terkadang kita mengecewakan dia, kita tidak lagi percaya, tapi Tuhan itu selalu baik. Tidak pernah melepaskan tangan kita. Tuhan selalu kembali meneguhkan, membuat kita itu bangkit kembali, percaya kita kepada Tuhan. Kadang kita itu juga, terkadang kita ingin selalu berbuat baik, tapi kadang seperti Musa kita disalahartikan. Itulah perjalanan kehidupan kita. Tapi intinya kita harus tetap pegang teguh visi, nubuat, janji Tuhan supaya kita ini tidak jatuh lagi, berputar-putar di situ. Kita harus meneguhkan iman kita supaya kita kuat dan berjalan sampai akhir. Nah, itu yang saya dapat Pak Heri dari perikop ini. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Minta maaf kalau suara agak berisik karena lagi hujan deras di sini. Jadi seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, ya mungkin seringkali kita bisa mengalami hal seperti apa yang dialami Musa. Akhirnya kita menjadi kehilangan kepercayaan diri karena penolakan. Apalagi kalau kita tahu memang dari sejak semula Musa kan sudah menolak karena trauma masa lalu. Ya kita bersyukur kalau hari-hari ini kita sebagai orang percaya ya khususnya di Pelita lah ya, kita punya banyak retret, camp dengan sesi-sesi ya seperti apa yang sekarang sedang berlangsung yaitu EFC, salah satunya tentang gambar diri yang rusak. Nah, ada begitu banyak orang yang takut ditolak, takut gagal, sehingga hidupnya nggak maksimal. Mau ngapa-ngapain takut duluan, sehingga dia nggak pernah bisa melangkah. Walaupun ya memang seperti apa yang kita baca, kalau secara duniawi, secara manusia yang nggak percaya Tuhan, ya memang wajar lah Pak, kalau ditolak jadi kecewa, terus kita sudah berbuat baik, terus orang tetap salah mengerti, bahkan menyalahkan kita. Jadi ngapain lagi aku mau berbuat baik? Tapi seperti tadi ada kalimat Ibu Ros yang tadi katakan seperti ini. Walaupun terkadang kita kecewa, Tuhan kita tetap baik. Ya karena baik bagi Tuhan itu bukan hanya sebuah kata kerja, tapi baik itu adalah sifat Allah, hakikat Allah. Jadi mau bagaimanapun kita manusia berlaku kepada Tuhan, ya Tuhan nggak akan pernah berubah, dia tetap baik. Karena itu bukan kata kerja bagi Tuhan, tapi itu hakikat.
Nah, jadi sama seperti itulah harusnya kita, bahwa kebaikan itu seperti yang saya berkali-kali katakan, itu kan salah satu ciri-ciri kita sebagai manusia baru, yaitu secara alamiah, itu sudah jadi sifat alamiah kita berbuat baik. Kan berkali-kali saya katakan ciri-ciri ciptaan baru itu, yang pertama suka menyembah, karena memang kita makhluk penyembah. Yang kedua kita suka firman Tuhan, karena memang itu makanan utama roh kita. Dan yang ketiga suka berbuat baik, karena itu memang sifat alamiah kita. Nah, jadi ya kita belajar pagi hari ini dari hidup seorang Musa, dan berkali-kali saya harus ingatkan, semua yang dicatat di firman Tuhan, bahkan khususnya di perjanjian lama, apa yang baik ya kita contoh, yang tidak baik ya kita jangan lakukan. Sama seperti apa yang Musa lakukan 2 hari ini yang kita baca, bahkan 3 hari mungkin. Dia selalu menolak. Kenapa? Karena gambar dirinya belum pulih. Nah, tapi kita bersyukur sekali lagi di dalam Kristus, kan gambar diri kita sudah dipulihkan. Dunia boleh menolak kita, tapi kita bersyukur kita punya Bapa yang tidak pernah menolak kita. Amen. Karena kasihnya tanpa syarat. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak mengingat-ingat salah dan dosa kita. Dunia mungkin boleh tidak menghargai kita. Ya. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, kita ini berharga di mata Tuhan. Amen. Makanya Tuhan mau mati bagi kita. Tuhan mau menyerahkan hidupnya untuk menebus hidup kita. Kalaupun dunia mungkin tidak bisa mengasihi kita, tapi kita bersyukur kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang mengasihi kita apa adanya. Nah, jadi biarlah kebenaran-kebenaran ini yang memerdekakan kita. Ya sekali lagi, kalau kita baca ya memang wajar. Zaman Musa kan belum ada yang namanya kasih karunia. Dalam artian Tuhan mati, menebus, menerima, mengasihi, dan tidak pernah menolak. Jadi berkali-kali seperti saya katakan, kita ini orang Kristen, orang percaya di akhir zaman itu sebenarnya sudah paling enak banget jadi orang Kristen itu. Kita sudah tahu banyak hal. Bahkan kalau kitab Ibrani mencatat gini, ada banyak hal yang tokoh-tokoh Alkitab itu pengen tahu, tapi mereka nggak sempat tahu. Mereka udah keburu meninggal. Nah, tetapi di zaman kita lah, kita mengalami banyak hal yang mereka pengen tahu, tapi kita yang alami. Nah, jadi mari pembelajaran-pembelajaran dari firman Tuhan yang setiap hari kita belajar bersama-sama. Seperti kemarin ada satu prinsip yang Pak Ahyong katakan di Prakem, kita belajar terus berubah. Jadi bukan cuma belajar hanya untuk sekedar tahu. Makanya ketika dengar firman Tuhan, selalu cuma ngomong, ya aku tahu, karena belajar firman cuma sekedar untuk tahu. Tapi kan nggak seperti itu kita. Kita ini belajar firman untuk kita berubah. Nah, gimana caranya berubah? Sederhana. Lakukan saja firman itu. Contoh, firman Tuhan bilang sabar. Iya, kita belajar bahwa kita harus sabar. Ya udah, berubah. Gimana caranya? Ya lakukan yang namanya sabar itu. Otomatis kita berubah. Tadinya kita tukang marah, sekarang kita sabar. Kita belajar tentang pengampunan. Ya udah, sudah belajar tentang pengampunan, sudah tahu, ya udah lakukan, berbuat, mengampunin. Sehingga kita ya berubah, tadinya seorang pendendam, tapi sekarang menjadi orang yang pengampun, yang suka mengampuni. Dulunya kita pelit, terus kita belajar murah hati, memberi. Ya berubah, lakukan firman, otomatis kita berubah. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi sangat mudah. Karena kan firman Tuhan sendiri dibilang, mana perintahku yang berat, mana perintahku yang susah, nggak ada. Tapi itu tadi, terkadang ego manusia. Makanya di KMEFC itu, ya seperti instruktur semalam ngomong, ditanya, gampang nggak perintah yang saya beri? Pertama ngomong gampang, ya memang gampang. Kan perintahnya cuman kalau mau ke toilet, contoh, Izin. izin sama instruktur.
Kalau sudah selesai, ngomong terima kasih. Gampang nggak? Gampang. Tapi berapa banyak yang nggak mau lakukan? Bukan nggak bisa, gampang. Kan cuma izin instruktur, mau ke toilet. Setelah itu ngomong, terima kasih instruktur. Gampang banget. Tapi nggak ada yang mau melakukan. Ngomong lemah lembut dengan pasangan, sabar, mengampuni, memberi. Nggak ada perintah Tuhan yang susah, Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak bisa kita lakukan. Cuman seringkali kita nggak mau. Karena itu tadi, hati kita. Makanya ya bersyukur kita setiap pagi dengar firman. Tapi sekali lagi belajar, ya terus berubah. Bukan belajar hanya sekedar tahu, hanya memperbesar kepala, dipenuhi dengan pengetahuan Alkitab. Jadi mari jadi pelaku firman. Jadi sekali lagi ya kita belajar dari Musa hari ini. Dia masih luka batin, dia masih trauma, gambar dirinya masih rusak. Tapi kita mau belajar bahwa hal itu nggak benar, ya kita nggak usah lakukan. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini gambar dirinya masih rusak, takut gagal, takut ditolak, takut nggak diterima, ya ingat Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Tuhan menjadikan kita berharga, bukan karena kebaikan dan kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Sehingga hidup kita akan menjadi maksimal dalam hidup ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi sebuah pembelajaran yang kita belajar dari Musa hari ini. Sebagaimana ungkapan Musa tadi, bangsa Israel aja nggak mau terima aku, apalagi Firaun. Nah, jadi minder, jadi kecil hati. Dalam firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara yang besar. Nah, kan bersyukur kita sudah punya firman itu. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Jadi ya sekali lagi nasihat saya, yuk terus baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Supaya hidupmu jadi berkat, kesaksian, membagikan firman secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini Bapak Ibu. Silakan kalau yang lain mau menambahkan, kalau nggak ada, saya silakan kepada Hengki. Silakan Heng. Ya, oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Dan setiap kami Tuhan berikan kesehatan yang terbaik. Sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan juga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, apabila ada gambar diri kami yang rusak ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang telah memperbaharui ya Tuhan, yang telah memulihkan ya Tuhan gambar diri kami ya Bapa. Kami percaya kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah setiap visi yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kami Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang telah memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat Ibu Ros yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memberkati Ibu Ros dan juga suaminya dan beserta anak-anaknya ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Ros ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini juga ada keluarga Pak Simon, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Dan juga ada keluarga Pak Yosia, Tuhan juga berkati. Keluarga Mama Alien, Tuhan juga berkati. Ada keluarga besar Pak Ongko Wijaya, Tuhan juga berkati. Ada keluarga Pak Siregar dan Ibu Miranti juga Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga ada keluarga Cayeni, Tuhan juga berkati. Dan juga keluarga Ibu Junior Megawati juga Tuhan berkati ya Bapak. Bapak, biarlah Tuhan terus memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di pagi hari ini. Bahkan juga teman-teman kami yang tidak hadir juga di pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga berkati istri, suami, dan juga anak-anak cucu kami semua juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memulihkan setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan.
Biarlah Tuhan juga kami mau setiap keluarga kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Biar juga Tuhan memberikan ke setiap keluarga kami kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga di mana saudara kami yang sedang merayakan Idul Fitri juga Tuhan, yang juga sebagian yang lagi mudik, yang dalam perjalanan, Tuhan juga memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita-Mu, dan juga perlindungan-Mu atas perjalanan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Tuhan bawa bangsa kami Indonesia dengan penuh damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati Presiden kami ya Bapa, yang terus memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini lebih baik ya Tuhan. Tuhan juga memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Dan juga hikmat Tuhan, Tuhan taruh atas Presiden kami, Pak Joko Widodo juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Biarlah pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terus untuk membangun bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Ros, silakan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini ya Bapak. Berikan Tuhan setiap anggota Koram Deo ini Tuhan kekuatan bagi kami Tuhan. Dan juga Tuhan, damai sejahtera sukacita di dalam menjalani hari-hari kami. Juga di dalam kami mengejar Tuhan visi yang Kau berikan, nubuat yang telah Engkau ucapkan bagi kami ya Bapa. Kami boleh belajar tetap teguh, tidak memandang Tuhan atau tidak mendengar ucapan orang lain yang meremehkan kami, merendahkan kami. Tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir Tuhan. Sampai Engkau berkata kepada kami, masuklah anakku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu baik terhadap kami, yang selalu memegang tangan kami untuk berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah berhasil. Kami juga Tuhan teringat ESC Tuhan di hari kedua ini. Berdoa Tuhan biarlah setiap peserta Roh Kudus lembutkan hati mereka ya Bapa. Biarlah mereka bisa menerima Tuhan setiap inti pelajaran dari ESC ini Tuhan. Setiap nilai-nilai yang dibagikan boleh mereka terima Tuhan dan mereka praktekkan ya Bapa. Biarlah ESC hari ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Berikan mereka semangat dan antusias Tuhan untuk belajar sampai akhir. Dan juga berkati Tuhan setiap panitia dan setiap pembicara Tuhan, setiap instruktur yang ada Tuhan. Biarlah ya Bapa, Kau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, selamat pagi. Izin live ya. Ya Ibu. Wah, hujan hari ini ya. Bonyok sana jalan. Masuk.
Bapak ke TC, Pak ya? Iya. Hmm. Jadi Pak pulang jam berapa semalam, Pak? Udah aku sore lah pulang. Jam 4 lewat udah pulang kemarin. Mau jemput mertua. Hmm. Hari ini habis dengan Peter langsung ke sana lah. Oh, udah pergi, Heng? Enggak, Pak. Kau Johan ikut enggak, Pak Eri? Ikut. Oh, ikut ya. Hengki yang nggak ikut. Hmm. Ini Lucy berangkat, Pak ya? Cuman Lusinya yang berangkat. Gimana Pak? Lancar tuh Pak kemarin? Lancar. Pak Heri balik malam, Pak. Balik. Ini rekaman kemana ya?